A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arada khairan kamilan bil mufaqqihina fid din. Wassalatu wassalamu ala sahibi syariati lil abdil abidin as-sajidin wa ala alihi wa sahbihi tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Sesungguhnya siwak itu sangat disunnahkan. Walaupun bagi orang yang tidak punya gigi, berarti gusi, jadi kita di siwaknya. Untuk setiap berwudu. Nah, jadi pertama siwak itu tapakainya kita hendak berwudu siwak. Kita boleh bawa kayu arak, maka kain atau kain baju. Sehingga ada kena dikenakan gigi atau gusi tadi. Dan setiap sholat, nah ya juga. Jadi hendak wudu, hendak sholat tuh paling-palingnya situ kasih tahu nang awal muasal hubungannya yang fardu atau yang sunatnya. Sekalipun dia salam dari setiap 2 rakaat, kan 2 rakaat salam biasa pulang bersiwak. Kayak tarawih itu kan 20 rakaat, apakah nang rakaat pertama aja nang sembahyang negeri pertama aja kan ada 10 kali salam kan 10 kali bersiwak berarti. Gitu. Jadi ada memandang lawas hatumatnya, penting bila hendak mulai sembahyang waktu. Walaupun tarawih tadi cepat, karena biasa pulang, tapi yang boleh biasa pulang, tarawih itu biasa pulang. Atau dia telah bersiwak untuk wudhu bagi sholat itu, nah sudah itu bersiwak dia. Tapi kan wudhu langsung sembahyang, nah kada lawas antaranya, paling sama nih lah. Jadi siwak itu haknya wudhu ada, hak sholat ada. Untungnya sudah dewi, nah kali siwak ada itu. Cuma haknya wudhunya sholat itu kan. Jadi berapa kali sehari bersiwak kata hitung lah, mencapai bersiwak sehari-harinya. Kayak Ali tahun di Fatimah, karena si Fatimah itu selalu ada siwak di tangan Sidin dan sering menggunakannya. Nah, cemburu aja Sidin Ali lawan siwak. Jadi siwak itu manusia kan, aku kada terima aja Sidin Ali. Sering dapat dipakai oleh Sayyidah Fatimah. Kan kayak apa gambaran cintanya Sidin Ali Fatimah itu kan sampai ke siwaknya cemburu Sidin. Nah, Pak. Dan kayak bagaimana kan Sayyidah Fatimah tuh menjadikan sunnah Nabi kan, sangat memperhatikan benar atau malazimi benar. Dan sekalipun tidak memisah di antara keduanya suatu yang mengantarai, jika dia tidak takut ternajisi mulutnya. Nah, jadi apa tadi? Imbah nang wudu kan cap langsung sembahyang atau bilang para benar tetap kan siwak itu ada hak untuk sholat. Nah tapi orang bersiwak itu pulang bisa sembahyang, jangan sampai gara-gara bersiwak muntung benajis, artinya kan gara-gara misalkan gusinya luka, nah disiwaki pas luka keluar karena darah di gusi najis muntung. Nah ini kan berbahaya bila pacang gara-gara bersiwak keluar najis di gusi misalkan, harus bersiwak. Karena ini bikin masalah. Berarti kan. Nah, ini ada alasan kada bersiwak. Karena ada pula hak sholat, ulangan hak lain pulang. Dan dalilnya itu karena ada hadis riwayat Al-Humaidi dengan sanad yang jayyid, yaitu sanad yang baik. Rak'atan bisiwakin afdalu min sab'ina rak'atan bighairi siwak. 2 rakaat dengan bersiwak itu lebih afdal, lebih besar pahalanya, afdal itu lebih besar pahalanya dari 70 rakaat tanpa bersiwak. Jadi ada riwayat itu adalah Qutni lah dalam kitab Afarat. Di Ummu Darda sama kayak itu. Al-Bazzar, nah kalau Al-Bazzar riwayatnya rak'atan bisiwakin afdalu min sab'ina rak'atan bighairi siwak. Rak'atani bisiwakin abdalu min sab'in rak'atan, samalah. Jore Imam Al-Haythami atau Imam Ibnu Hajar warijalu mausuqun, jadi para perawinya itu siqah, jadi kan hadis ini sahih. Ya tadi sama lawan di atas tadi. Nah, jadi bila ada orang mengatakan hadis tentang siwak itu dhaif, jadi semua jalurnya, nah itu la mu'awwal alaih, ya tidak perlu dipegang.
Jadi di BNO kan rupanya nih dari kalangan ulama hadisin kan ada nama merendahkan hadis siwak nih, menilai rendah padahal itu tidak benar kan. Ujar apa? Ujar Pangarang Faidul Qadir. Itu syarah Jamus Sagir. Jadi perawinya bagus-bagus dah mengatakan menilainya. Jika dia meninggalkannya di awal sholat, maka dia melakukannya ketika sedang sholat. Boleh aja kan? Nah, yang sudah gak bersiwak. Jadi mainnya kan jaka surban ada kan tak cap udah sekali. Ya dah tak salin tuh. Cukup dah kan siwak tuh orangnya. Penting digisang gigi atau gusi karena ada palanya. Jadi kayak ini cepat lah, jangan sampai 3 kali kan. Dintuh nah. Betul lah. 1 2 3. Kali lagi. 3 dah. 1 2 3 betul nih. Ini tangan bergerak, tangan main menyiwak tuh kan. Jadi harus cepat dia sekali main dia nanti. Bila lo aja pakai tangan baju tangan dia lah gitu nah kan atau kayak begerue sekali jalan aja. Nah bisa orang kadang bersiwak di awal sholat, siwak di pertengahan sholat boleh, tetap sunnah lah. Nah dengan sedikit gerakan seperti memakai imamah. Nah di Jawa sembahyang begentong sini kan imamahnya nih lobar, orang imam sudah lobar nih, jadi kan hendak memakai imamah lah. Lambat tak betul ihram nih, sedangkan nang di belakang imam tuh sifatnya kan imam al-obar sama lagi. Tuh diutamakan imam al-obar itu sifat al-obar sama aja mendapatkan tak betul ihram makanya. Jadi ketika sebenarnya digulu tuh kan imamah nih. Jadi al-obar Nah, ketika imam sudah baca Fatihah, tangan bergerakan. Cap sekali. Nah, apa kali cepatnya ini gawe lah. Jadi kan surban tuh angkat entar sekali. Apa tuh ya? 2 gerakan dia tak angkat kan 2 belah angkat sebenarnya kepala tak saling mutar. Nah ya dah tapi itu karena bisa tak pindah tuh lah, kita rokok kan sujud tak kita pindah tak cuma ada deh di kepala ini kan apa nih dipasang. Nah tak, jangan sampai itu 3 digerak, itu 2 deh hitungnya lah mandak ke atas kan kepala memutar kali. Nah 2 deh cuma 2 deh tak bila sekali lagi 3 betul lah kan dikawajur itu pakai subuh sambil sembahyang, tapi jangan sampai 3 gerakan berturut-turut. Disunnah muakkadkan juga siwak itu untuk membaca Al-Quran. Nah mulai dah melebar lah, jadi dari wudhu salat baca Quran, ini kiasnya kan karena baca Quran itu ibadah juga kan. Nah, penting juga siwak di situ. Baca hadis, ilmu syariat kayak kita belajar fikih atau kita menuntut ilmu kan di sekolahan atau pak ilmu agama antara fardu ain fardu kifayah. Nah bila sekali belajar bersiwak. Berubahnya bau atau warna mulut dengan sebab tidur atau makan yang dimakruhkan. Nah, imbah makan jaring kah, beberuko kah, atau berubah bau gigi dengan seumpama menjadi kuning. Nah, lawas kada bersiwak. Bangun tidur atau mau tidur, nah, sunat bersiwak lah, hendak guring, bangun guring atau hendak guring. Imam Ghazali itu kan kitab itu saat ada siwak nih para kepala leh. Nah, perhatikan benar untuk kita ngalih mantak leh, bisa ada taharung lagi. Jadi bangun guring langsung bersiwak. Imam Ghazali itu melajari siwaknya di anda sini para bahan nih, hendak guring bersiwak loh. Nah, pas sunah Nabi itu kan bilang bisa digawi nih. Nah, jadi orang ini seharian sunah Nabi ya. Nah, jadi agawian itu ada luput beda mengikuti Nabi. Alim tuh orangnya, memakai pulang. Yang Ghazali kan nanti saya tak. Siwak itu sediakan jadi 3 kepala. Nah kita apalah, udah taharong kita. Nah di orang ini pikirannya tuh pak, hendak memaraki Nabi. Kada mau tetamu, omongnya kada sama lah Nabi kan. Bila sama, gimana Nabi tetamu. Nah tetap jadi ukuran orang memimpin Nabi itu kan, ya sudah banyak ada menuruti Rasulullah nih. Las pulang lalu tamu kan orangnya kan karena ada kemiripannya mirip tuh tamu kan, jadi kan ada kalau tingkah lakunya perhatiannya kan bacaan doa nang dimuntungnya nangnya sering ucapkan. Nah ada kesamaan Nabi tamu kan Tuhan, jadi itu sebenarnya kuncinya. Tapi salawat itu kan sebenarnya maulah kita jadi hati kita tuh kalau tabaah. Nah jadi salawatnya orang raja salawatnya Nabi imam. Salawat itu kan jadi doa untuk kita. Kalau kita tuh bagaimana kita mengikuti Nabi, kita bersalawat, dibimbingnya kita mengikuti Rasulullah. Nah itu.
Jadi nah iyanya kan selain salawat ada juga kan orang tuh tingkah laku menurut Nabi, perhatiannya kayak Nabi. Nah katamu ini nah jadi bagi pikir kan kayak ini nah kan sepele aja kan sepele aja benarnya nih ilmu syariat nih, tapi bila diamalkan hasilnya luar biasa. Yang ini nang maulah kita jadi hati bersih dah. Nah, bila kita sunnah Nabi itu jujur kita gawe kan sesuai lawan ajuran-ajuran berpikir, lalu kita lawan Nabi itu artinya kan menggenang nih ya, aku ini gawe ini nah sesuai lawan ilmu yang diajarkan Rasulullah. Nah menggenang lawan Nabi itu tuh nang maulah jadi orang tuh tambah baik. Nah, ilmu syariat biasanya kalau mesti kan syariat tuh biasa saja tasawuf nah ianya kan mesti ini tasawuf tuh buah dari syariat. Nah, jadi kita nang dihiro diamalkan karena hati kita digeser Tuhan bagaimana, lalu perhatian kita kayak Nabi juga kayak menurut perhatian Nabi kita, jadi kada mau ilmu dihir itu disepelekan. Nah kayak ini aja saya nih surah Nabi itu paling ingatkan bila belajar kan kita tuh usahakan diamalkan, masalahnya bila kita kada amalkan hilang ilmunya teman dan kada manfaatnya kada terasa. Bila kada pakai kayu siwa pakai apa pakai kain barang lo nah, kain yang baju kah ang baju nah di aku kita berbau muntong bener lah bisa gigi aku isukan ada hari nih besi gigi aja, jadi kan waktu kita besi waktu kan ibaratnya mah jadi mah membakasi jadi kan lain di seorang kada bisa besikat gigi dia besi wak kan pas didingot tangan baju apa mau kada bisa gigi orangnya bilang berminggu ada besikat gigi bilang seminggu kada besikat gigi kan tapi apa kain apa pakai tangan baju pasti dingot itu mungkin benar kan itu kan terjadi mungkin kita besi gigi sikat gigi hari lalu kita bersiwak kan tuh bener sebab tuh kada kaya nang orang nang tadi pang lah nah orang nang seminggu kada besi gigi tadi ada bau tuh artinya tangan baju kita kan. Jadi ada ceritanya kan di Hadramaut kan seorang ulama nih belajar hari bab siwak belajaran. Nah, esok belajar pulangnya atau pikir kitabnya kan belajar pulang. Bihti sidin kada dia nang membawa kayu siwak. Nah, seorang bapaknya sidin. Kenapa dibahas masa siwak? Apa sih antum ini kan berarti nih kada bawa siwak atau ada sebagian yang kada bawa siwak. Parayan sidin. Parayan kan daripada hendak supaya murid itu mengamalkan. Menekankan tuh jadi bila ada ilmunya ada praktiknya. Nah, ini belajar siwak sudah. Mana sini siwaknya kada dia bawa. Nah, parayan sidin. Dia ulama jadi Hadramaut itu. Nah, supaya murid itu hati-hati. Biasanya ulama itu dicintai pang oleh muridnya kan, kalau bila berpandir itu diasik. Nah, mungkin kita di sekolahan kayak lah parai aja, hari-hari parai lo nih. Sampai bab siwak aja pas lagi belajar pikir aja. Kenapa aja dia kuliran jadi kayak siwak aja. Disuruh pakai kayu siwak beratan di sekolahan lo nih. Nah, bila dia berpikir, bisa bab siwak. Lalu gurunya menekankan nih, bila kada pakai kayu siwak aja, kita harus belajar aja. Bisa belajar aja ada anak kuliah nukar atau diingat nih nukar parai kan. Nah timbul kada baju pelajaran deh karena muridnya kurang cinta dengan guru. Nah ada kisah di Hadramaut tadi muridnya gurunya dicintai oleh muridnya, jadi bila sidin meniwas nak itu diasih orang berataan. Nah tetap nah, jadi kesempatan sidin kan mengangkat murid ini supaya perhatian lawan syariat tadi. Nah, masalahnya baik buruknya kembali kepada murid juga kan masalah mutabaah ini. Masuk masjid, anak musala, pilih kayu siwak. Jadi siwak itu tetap pakai tarus dong, pakai tarus kita nang bujur-bujur nama amalakan. Jadi kita kantong tuh standby-nya kan, standby kayu siwak itu di kantong. Kada sia-sia tuh nukar kan berbuka lah, langsung karingnya lah sehari karing langsung kan. Kita makan ini biasa tau nih, nanti beri peres dah. Biasa hari kan karing langsung deh. Kayu siwak aja kita nukar nang peres dah. Makan pakai tarus bilang sehari itu bilang kayu siwak itu pakai tarus jadi kantong standby nya cuma kayak kali kita nih lah nabi danya kayu siwak kita langsung nabi berilah nah, nabi itu kan langsung menata di batang tahun itu apa hari itu menata itu makai ada kita nih kan nukar nambah peres itu kan lepas udah orang lepas deh itu imbah dia peres itu kan kita kuyak karing langsungnya seharian aja karing deh nah kayak pakai bidanya pun nabi lah pun kita nih kayu siwak nang zaman Nabi itu kan langsung di pohonnya meletak. Apakah memang dosa terus itu kan selama beberapa hari itu atau kayak apa? Atau ya anak kita ini kan langsung karing leh sehari aja karing langsung.
beda langsung antara nang bah nang manguyak tuh lawan sehari kemudian oleh langsung karingnya. Kalau kayak kadada pae leh kayak siwak tuh leh kayak kadada kesannya tuh. Om kada anu kalau kada di mamah tuh teh. Kalau anu baru jangan kayak jadi sikat tuh nah. Kita kayak itu kah tekniknya supaya nang bujur-bujur ada pengaruhnya. Atau sekadar gesek kan sudah cukup. Jadi kita nih pasahkan biasa pulang lah sikat gigi lawan odol nih kan seadanya kayak ini aja. Untuk kita nang kayak ini kayak siwaknya kan kadang ada pati anu bener ada pati katakan bener tuh hasilnya. Nah kayak apa kan sabujurannya lah kayak zaman Nabi tuh kayak arak tadi. Masuk masjid atau rumahan masih ke rumah naik ke rumah siwak lah. Malah kada standby kayak siwak nih di kantong kan. Jadi mamalakan itu tuh. Cuma anu aja dah. Bila kada siwakan anu aja dah. Tangan baju aja. Surban di bawah kan. Pada waktu sahur dan ketika sakarat, nah waktu sahur bersiwak. Ketika sakaratul maut, nah ada orang yang mati kan. Nah, ada dari ciri-ciri yang mati. Nah, dia ini disiwaki oleh yang hidup, oleh yang sehat. Memudahkan. Sebagaimana menunjukkan atasnya hadis dari dua kitab sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim, kumpulan kitab sahih kedua imam ini. Nah, ini di kitab Riyadhus Shalihin ada juga konteksnya. Dikatakan orang siwak itu akan memudahkan keluar roh. Bagian ulama mengambil dari faidah di atas kesunahan muakkadnya bagi orang yang sakit. Nah, jadi bila orang gering itu sunat muakkad bersiwak. Kalau gering itu kan membuang mati, nyaman matinya lancar. Kan orang nang mati nang lapah itu kan kayak banyak lapahnya beneran marit kan, marit sakit tuh kan. Nah, gara-gara sendat kematiannya lancar tuh kan, kada ada lalu lapahnya tuh anak kada lawas tuh. Seyogyanya meniatkan dengan siwak itu. Nah, suatu sunnah agar dia diberi pahala. Jadi bersiwak itu bukan sekadar membersihkan gigi. Bila sekadar membersihkan gigi itu adat ngaranya. Ada pahala. Ibu dengan apa? Aku nuruti Rasulullah. Kan, wala kadang genang Nabi. Bila kita bersiwak itu kan mengenang Nabi. Ini sunnah Nabi. Aku nuruti Rasulullah. Mengenang Nabi. Nah, jadi kan sekadar apa ngatang tren aja kan. Orang banyak kayak siwak. Beda-beda kan di kantong lah. Ada tren juga kan. Nah, terpandang trennya orang nuruti Nabi nanunya. Nang iyanya. Dan dia menelan air liurnya pada permulaan bersiwaknya. Nah, jadi waktu bersiwak tuh kita naguk liur. Nah, ada tempat dilihatnya lah di kitabnya. Dan bahwa dia tidak menghisapnya. Nah, jangan dihisap kayu siwak kayu ruko. Kayu siwak dihisap-hisap kan boleh. Kada boleh tah lah makruh mungkin lah. Nah, kita cari bang. Nah. Sampai 70-an. Pertama, fadilah siwak itu menyucikan mulut, menyenangkan Allah, memutihkan gigi, membaikkan aroma mulut, mengharumkan aroma mulut, meratakan belakangan, orang belakang pina bungkok kan masih anom panggil lah. Lanjagi bersiwak rata belakangnya dan menguatkan gusi. Kemudian melambatkan beruban. Nah, orang kata bersiwak lambat beruban. Nah, kayak apa kan anunya lah kerancakannya tuh hingga nang mencukupi targetnya tuh kan lambat beruban. Kemudian pulang membersihkan kalau perangai. Nah, jadi orang tuh akhlaknya jadi baik bila harus bersiwak tadi. Kemudian membersihkan kecerdasan, melipat-lipatkan pahala, menggandakan pahala, memudahkan keluar roh, dan mengingatkan dua kalimat syahadat ketika hendak mati. Orang tuh setiap harinya bersiwak terus bila hendak mati kan lancar tuh. Mengatakan dua kalimat syahadat itu lancar. Atau ketika orang mau ujiri langsung nyambut. Kada tagenggu tuh. Ya kan orang mati itu kan macam lain-lain. Perasaan tuh lain-lain oleh. Kalau orang nak kipoh, waktu orang kalut, kawalah disuruh macam-macam. Kayak misalnya orang kayak keapian tuh kan. Ibeja.
bersihkan diri, suruh napa ngalah bisa kadihiran ya nih atau sedikinya. Nah, kan sedang kalut atau kekalutannya tah kan gak ada apa fokusnya ke lain. Kayak itu juga mati itu banget lagi. Jadi ketika diuji kan masih ada kan nyambut. Tapi ketika inya nang ada amalan anak ini nyambut tuh langsung. Allah Taala memudahkan. Nah, sering bersiwak itu membuat jadi kaya, nah, luas harta, sugih, lancar rezeki, membersihkan mulut dan menenangkan sakit kepala. Nah, orang sakit kepala rancak jika bersiwak dan menghilangkan semua apa di kepala daripada segala penyakit atau apa yang balgam itu kan yang dahak-dahak, menguatkan gigi, menajamkan pandangan mata. Nah, orang tujuh bersiwak ada kacamata dan menambah kebaikan dan membuat malaikat senang dan bersalaman dengan malaikat. Kenapa? Karena wajahnya bercahaya dan malaikat mengatarakan, menjurahkan malaikat bila hendak sembahyang, hendak ke masjid, nah malaikat mengiringinya. Orang ini kada bersiwak di malaikat iringinya, nah penghargaan malaikat. Dan nanti bila diberikan kitabnya nyambutan kanan. Dan kalau orang misalnya karena penyakit jazam, penyakit apa tak, lepra itu kan dari asalnya kusta loh nih, kayak belang-belang tuh, nah lalu kulit itu kan hancur sampai daging itu kan bisa himpal dah. Jazam itu kan penyakit lepra, itu siwak juga amalannya. Nah, bersiwak juga bersiwak dan mengembangkan harta dan anak. Nah, hartanya berkembang dan anaknya menyuburkan anak lah. Dan ketika dikubur karena tenang, merasa dijinaki Tuhan, dijinakan Allah Ta'ala, karena perasaannya tenang dikubur. Dan malakul maut ketika datang menyebut rohnya karena bagus kan, rupanya itu bagus, kada menakutani kan haranya. Jadi orang mah hadramut diserpang lah nang siwak kan diser juga bener kan bener. Makanya kita aja nah Habib ditanya deh, ada kali kantong aja dia siwak sih. Karena cara bersiwak sudah kan makan tah mempraktikkan. Toko kita ini kan 4 juga kan, nah menjodohkan ini dasar macam-macam padilatnya kan luar biasa. Saya ianya meniatkan dan bahwa ia tidak menghisapnya. Nah, jangan menghisap lan kayu siwak. Jadi napatan, jadi jangan dihisap ha. Kadada pak anu ini, kadada penyebab sebabnya lah. Apa itu jadi dilarang? Kadada anu. Oh ya. Nah, bila orang manujar managok lior waktu bersiwak itu menghilangkan penyakit kusta tadi dan penyakit belang. Nah, penyakit belang itu apa? Penyakit apa? Belang itu apa? Apa? Yang putih-putih itu apa? Lain panau lain. Calak, nah, calak. Bersiwak itu aja menghilangkan penyakit calak. Dan penyakit apa saja, nah sembuh dengan sering bersiwak nanti lah. Nah, kalau sudah tuntung bersiwak jadi kita gok. Ini pas tambah siwak tunggu lior, biar tuntung bersiwak jadi kita gok. Itu jer bisa maulah jadi was-was. Nah, itu. Nah, jadi kenapa tamu nagok waktu awal karena siwak tagok, nah itu lebih berkah dengan ibadah. Jadi seorang pas masuk ke gigi kita kan sentuh gigi kita ada kan liur tak ada liur kan beanakan standby di mulut kita tagok itu benar. Jadi artinya ambil berkah awal ibadah ketika muntung kita ibadah lalu kita tagok liurnya itu bukan bersentuhan dengan kayu siwapang. Jadi kada usah dikucup siwaknya kan. Ya benar tak borong kita paratan awal bersiwak liur kita ada di muntung kan. Tadi kada mesti jepai lang kayu siwak tah. Kamu tanya pekerjaan dikucup ngaranya kan, nah itu jadi tagok lior, jadi kada mesti liornya itu bersentuhan lawan kayu siwaknya itu kan, jadi awal ibadah ngaranya lebih berkah. Nah begitulah ini alasannya. Disunahkan menyelati gigi sebelum bersiwak, Bang Wit, atau setelahnya dari bekas makanan. Sedangkan bersiwak itu lebih utama darinya. Nah bersiwak itu lebih utama pada menyelati gigi. Ini belain bang lah. Ini kan gigi kita ngait bujur, ada yang ini kan gigi gisang giginya kayak siwak.
Berbeda bagi orang yang menganggap sebaliknya. Di Jepang itu karena alasannya kan lebih bersih. Mau gigi itu lebih bersih, artinya lebih hilang anunya tuh, bendanya. Tidaklah dimakruhkan melakukannya dengan siwak orang lain. Nah, kayak siwak orang pakai atau sikat gigi dipakai yang mengizinkannya atau dia mengetahui kerelaannya, ini senang aja sama pakai. Ini lain-lain manusia itu kan ada nggak apa-apa. Jika tidak maka haram hukumnya. Nah, muntah apa mun kita kada yakin orang tuh rela jadi pakai kayak siwak orang. Kita kada yakin orang tuh rela jadi pakai haram. Nah, kita kada yakin orang ini rela kayak siwak orang dipakai, kita pakai haram. Seperti dia mengambilnya dari milik orang lain, apalagi merampas kan. Nang memakai sakali samustawa aja makai gini. Kita kada yakin orang tuh rela haram, apalagi ya dicuntan kayak siwak orang. Masih bungkus itu kan. Larang aja nih. 10.000 kakinya berapa aja entah. Pulau lah. Nah, ambil, larang aja jadi nukar aku aja nah yang haram. Sama tuh pada haram. Selama tidak berlaku suatu kebiasaan dengan tidak memperdulikan siwak itu dipakai tanpa izin. Nah, jadi memang kebiasaan sudah kayak itu orang. Nah, itu lagi pulang tuh adat kan jadinya. Bersiwak itu dimakruhkan bagi orang yang saum, puasa setelah gelincir matahari. Bila sudah imbat matahari, makruh bersiwak. Kenapa? Karena siwak itu menghilangkan bau muntung dari puasa. Kalau pagi aja tuh mungkin perubahan bau muntung tuh dari makanan. Kalau imbat matahari tuh bau muntung tuh terjadi gara-gara puasa. Jadi nilai puasa tuh ada kan menghasilkan muntung berbau. Lalu jangan dihilangkan dengan siwak. Lalu makruh itu alasannya. Jika tidak berubah mulutnya dengan seumpama tidur, nah kecuali gara-gara guding, berubah muntung, berbau lain pula. Nah, ini kan bisa norma puasa atau anibabnya. Lalu berkumur-kumur, lalu memasukkan air ke hidung, itu sunat juga dalam berwudu. Karena mengikut Rasulullah SAW dan paling sedikitnya adalah menyampaikan air ke mulut dan hidung. Asal sampai bunyi cap gugur belakang, asal tersentuh aja muntung tuh karena banyu gugur belakang. Atau sama kurang-kurangnya dapat pahala sunat sudah kayak itu masuk gugurnya kan. Tidaklah disyaratkan dalam menghasilkan asal kesunahan mengedarkannya. Lalu kumur kan kada dikumurkan dari memainakan di muntung tak dijadikan di muntung kada itu kada disyaratkan di dalam mulut dan meludahkan darinya. Nah taguknya muja jadi besi bapak hendak berwudu nginom sajur bakumur sing nginom berapa bakumur sing nginom berapa tata pahala sunat bakumur tepat tak kada diluak. Dan menghembuskannya dari hidung. Itu kada disuruh, kada penting kan sampai bunyi ke situ. Bahkan disunahkan seperti kesunahan bersungguh-sungguh pada keduanya bagi orang yang tidak puasa karena diperintahkan bersungguh-sungguh itu. Kan baku ngomong itu disuruh supaya bujur-bujur tah. Disuruh itu bujur artinya. Supaya hasil bujur apa? Bujur membersihkan kamuntung lawan hidungnya juga kan je waktu kita buang guring itu kita guring sama laman itu kan hantunya kaduju guring di muntung lawan hidung orang guring tuh jadi hantunya guring di hidung atau di muntung bagi orang tuh ada bacaan guring kan nah lalu kita subuh tuh kan lalu kita masukkan banyu ke hidung dan ke muntung itu supaya hantu bukahan punya kada buka mesti kita ganggu kita kada bakung umur kada masuk hidung banyu kan wudu pagi itu hantu masih ada berarti bertengger di mana di hidung lawan di muntung ketika orang guring kada bacaan nah menjadi kursi kan hantu dong ganggu sama nah kalau disunahkan kita masukkan banyak ke hidung kamu tuh deh supaya mengusir hantu ini kan hantunya tidur hanya kan dari api nah, lalu kalah lambenya ya kita terus baca kita hidungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Cara yang demikian itu halaman 15. Cara yang demikian itu telah dikuatkan pula dengan suatu peristiwa yang pernah terjadi antara sahabat Ibnu Abbas dan sahabat Utsman bin Affan. Padahal juga Tuhan lah Ibnu Abbas tuh mungkin beda usia dengan Sayyidina Utsman ini mungkin beda usia sekitar 20 tahunan atau Sayyidina Utsman lah mungkin lah kemungkinan besar atau 20 tahun atau Sayyidina Utsman bapak sama-sama sahabat. Pada waktu itu Ibnu Abbas masuk ke tempat Utsman dan menanyakan tentang suatu masalah faraid, yaitu bagaimana bisa terjadi dua orang saudara dapat merubah pembagian waris untuk ibu. Padahal kan aturannya 3, ini 2 aja yang semula memperoleh 1/3 menjadi 1/6. Jadi gara-gara ada saudara seibu, maka ibu turun menjadi 1/6. Padahal 2 ikung aja biasanya kan 3 minimal. Nah, padahal Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an, fa in kana ikhwatun. Nah, ikhwatun ini kan jamak taksir. Artinya maka jika yang meninggal dunia itu baginya ada beberapa orang saudara, maka ibu dapat 1/6. Nah,
Padahal jakanya saudaranya seikongannya atau kada ada sama sekali, maka ibu dapat sepertiga. Tapi ketika saudaranya banyak, maka ibu turun kepada 1/6. Nah, apakah dua juga mengakibatkan ibu jadi gugur kepada 1/6? Padahal Qur'annya ikhwah itu kan minimal 3. Nah, lalu ini Sayyidina Utsman menghukumkan 2 ikonggen, maka mama gugur, ibu gugur kepada 1/6. Pada 2 ikong saudaranya, ini paraid lah. Nah, menurut bahasa Arab, maka pengertian 2 orang saudara itu bukanlah berarti berapa orang saudara. Jadi Ibnu Abbas ini kan konfirmasi langsung dengan Utsman kayak apa itu. Nah, maka dijawab oleh Utsman bin Affan, adakah aku kuasa untuk menghapus perkara yang sudah ada sebelum aku? Ini sudah kesepakatan dah. Ya, ini udah kesepakatan sudah Sayyidina Utsman orang tadi dulu pada kita nih. Nah, kayak itu kan menghukumi udah kesepakatan dah bahwasanya apa? 2 saudara dianggap banyak. Nah, padahal peraturan itu telah diamalkan oleh orang banyak. Jadi mulai zaman tadi dulu deh, zaman Umar, zaman Abu Bakar mungkin lah. Nah, sudah pula berlaku di beberapa negeri. Di mana-mana berlaku sudah. Kada kamu ubah lagi. Nah, berarti kan ini ada suatu hal yang berbeda bagi nang mutawatir lah mungkin lah. Nah, tapi sudah berlaku kan, maka itu yang dipakai. Nah, itulah seluk beluknya fikih ini kan. Ada hal-hal yang demikian. Jadi banyak kita kada tahu. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa hadis dhaif itu dapat menjadi hujah karena telah diamalkan oleh orang banyak dari masa ke masa. Nah, ini mutawatir amal katanya. Nah, jadi kan dapatan jadi hadis dhaif karena nang zaman sekarang orang dapat hadis itu bermasalah. Kalau yang bari orang kan bermasalah hadis itu. Kan bari bahari kan 200 tahun yang silam, kan 200 tahun yang silam. Orang zaman itu nang perawi hadisnya bubuhan yang bagus-bagus nang sampai ke orang. Nah, biasa sudah sampai ke kita. Sakanya perawinya lain pada orang beri. Pas jalurnya jalur dhaif. Kenapa? Karena ada sampai lagi hadis nang jalur nang sahih itu ada tetamu lagi. Pas tetamu jalur nang ya. Nah, padahal kan orang beri malah kan dah. Kita hadisnya apa ini lalu. Nah, mungkin itu aja berarti ini amalannya udah bagus dah. Nah, ya tak. Sama kitab-kitab tuh kan. Nah, contohnya lah Habib Ali Al-Habsyi. Di sini membacakan meriwayatkan dari kitab Syamsul Durar nah. Nah, ya Syamsul Durar hadis Nur ngarannya lah hadis Nur. Kita akan membahas hadis Nurnya, cuma periwayatannya aja. Habib Ali kan hadis Nur ada di Musnad Abdul Razak. Nah, ya Jabir innallaha khalaqa qabla asyiyatullah. Nah, itu kan innallaha khalaqa qabla asyiyat itu kan hadis itu dipadahkan alibuhan nang anti maulid, dipadahkan bunyinya hadis itu hadis mungkar. Hadis mungkar itu dhaif, lemah. Jangan jadikan dalil. Nah, sedangkan Habib Ali mengatakan hadis itu ada dalam kitab Musnad Abdul Razak dan status hadisnya sahih. Nah, jadi ada ulama wahini kan orang wahini mengatakan hadis itu dhaif. Jadi bila orang bermaulidan membaca hadis itu berarti berdusta. Atau menggunakan hadis yang lemah itu hampir berdusta lah. Atau malahan yang kasar lagi berarti maudhu hadis palsu. Nah, berarti ini logikanya di zaman Habib Ali Al-Habsyi hadis itu ada di kitab Musnad Abdul Razak. Di zaman sekarang hilang sudah. Berarti itu ngacita nang jelas. Nah, itu tuh logikanya. Logikanya itu. Nah. Itu kan. Kenapa? Di zaman bahari kitab itu kada kitab ini cetakan. Orang bahari kitab itu disalin ditulis tangan. Nah, jadi kan orang menulis ini jujur teliti berguru orang. Ada di mana udah mengurangi. Nah, ada wahini cetakan. Jadi mun kisah dia guru itu kan dari guru Bangil, guru Songpo dari guru Bangil. Jadi karena ada orang yang benci dengan hadis Nur, lalu ketika kitab itu dicetak ulang, lalu ditinggalnya hadis Nur itu. Akibatnya lalu jadi perselisihan di kalangan umat Islam tentang hadis itu. Itu kisahnya. Jadi logikanya apa? Kalau ulama kayak Ibnu Hajar itu kan tahun lagi. Habib Ali kan anggap 100 tahunan yang silam. 100 tahun yang silam lah, lebih sedikit. Ada Ibnu Hajar itu lebih dulu lagi. Ibnu Hajar ini kan angkatan tahun abad ke-9 atau 10. Nah, Ibnu Hajar ada memuat dalam kitab Sidin kan bahwasanya ada hadis Nur. Nah, berarti kitab di masa Ibnu Hajar hadis Nur itu familiar aja. Nah, bahwa ini sudah. Nah, karena apa itu kan ada hal ini itu kalau kitabnya seolah-olah kan kitab itu ada delegi padahal dari ada juga itu. Sampai sini mengutipnya bukan kitab. Nah, itu tak. Jadi ulama nambah sanad nih kan nya kayak itu lah ada jaminan kan dari guru ke guru tuh.
jauh bener kita lah 1500 kan. Nah, jadi ngaran perubahan-perubahan itu sangat 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 besar sekali terjadi lawannya. Nah, orang kita atau berubah itu sangat sangat besar sekali terjadi. Jadi kita tuh bersanad kepada kita bersanad kita Tuhan supaya mengurangi lah hal-hal demikian. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa hadis dhaif itu dapat menjadi hujah karena telah diamalkan oleh orang banyak dari masa ke masa atau mutawatir amal. Mengenai hadis mutawatir amal ini perlu ditambahkan bahwa telah berkata Imam Suyuti di dalam kitab Tadribur Rawi dihukumkan hadis itu sahih apabila diterima baik oleh orang banyak sekalipun hadis tersebut tidak mempunyai sanad yang sahih. Nah, diterima orang itu sudah ada kekuatan hukumnya. Telah berkata Ibnu Abdul Bar dalam kitab Al-Istidkar, para ahli hadis tidak mensahkan sanad seperti ini, tetapi hadisnya menurut pendapat mereka dianggap sahih karena ulama-ulama menerimanya dengan baik. Dan di dalam kitab Tamhid beliau mengatakan pula pada perkataan golongan ulama-ulama bahwa ijma' manusia atas arti hadis itu tidak perlu diperiksa sanad-sanadnya. Telah berkata Abul Hasan Al-Hidar di dalam kitab Tadribul Madarik, terkadang mujtahid itu mengetahui akan hadis yang sahih apabila dalam sanadnya tidak terdapat orang yang pembohong dan sesuai dengan ayat Quran atau sebagian dari pokok-pokok syariat. Nah, jadi kan mujtahid itu menilai situ pulang. Jadi kan mesti harus memperhatikan perawinya pulang. Jadi isinya hadis pulang di orang. Jadi macam-macam lah pandangannya itu. Jadi mujtahid itu kan orang alim besar, ahli benar dah. Telah berkata Abu Ishaq Al-Aspiraini dan Ibnu Fawruq, diketahui bahwa hadis itu sahih apabila telah masyhur di kalangan imam-imam hadis dengan tidak diingkari. Jadi nanti di bawah ini usah membahas lagi kan, walaupun sampai kepada dia dengan jalur-jalur yang aneh-aneh kan. Aneh maksudnya kan jalur yang kata-kata dipertanggungjawabkan. Perlu pula diketahui bahwa perkataan lafaz tidak sah bukanlah berarti bahwa hadis itu palsu. Nah, ini jika hadis sahih aja, yang padahal palsu. Bila hadis sahih mungkin hasan atau dhaif. Mau dipadakan palsu. Bagaimana dikatakan oleh Ali Al-Qari bahwa perkataan dapat tidak sah boleh jadi hadis tersebut dhaif atau hasan. Nah, karena kan bila tidak sahih berarti turun kepada yang di bawah, bukan dikatakan palsu. Dalam hubungan ini Imam Nuruddin As-Samhudi menyatakan bahwa perkataan lafaz Imam Ahmad tidak sah itu terkadang hadis itu tidak sahih tapi patut dijadikan hujah atau dalil. Nah, jadi jangan salah menerjemahkan perkataan ulama. Berkata pula Ibnu Hajar bahwa bila ada perkataan lafaz tidak sah, tidaklah berarti bahwa terkadang hadis itu palsu. Sedang Imam Zarkashi berpendapat bahwa antara hadis palsu dan tidak sah itu jauh berlainan. Tegasnya tidak dapat disamakan. Nah, jadi terlalu gegabah memponislah ketika ulama mengatakan tidak sah, padahalnya maudhu palsu itu terlalu kejam benar. Adapun para penilai hadis dalam hal mencela atau membaguskan perawi-perawi hadis itu di dalam kitab Takmil antara lain disebutkan bahwa sebagian ada yang sangat keras sifatnya dan ada pula yang pertengahan. Nah, kita dalam mengkritik itu macam pencelaan yang sangat keras itu kadang-kadang tidak dapat diterima apabila tidak disetujui oleh yang lain. Nah, ada juga sekom pernah keras benar, nah ini kata itu, maka ini kata kau diambil. Dan tiap-tiap tingkatan daripada penilaian hadis itu ada yang terlalu keras dan ada pula yang pertengahan. Sebagai contoh yaitu tingkatan pertama antara Syu'bah dan Sufyan, yang lebih keras ialah Syu'bah. Nah, ditimbang-timbang ini kan. Tingkatan kedua antara Yahya Al-Qattan dan Ibnu Mahdi, yang lebih keras ialah Al-Qattan. Tingkatan ketiga antara Yahya Ibnu Ma'in dan Imam Ahmad Hambal, yang lebih keras ialah Yahya Ibnu Ma'in. Tingkatan keempat antara Abu Hatim dan Imam Bukhari, yang lebih keras ialah Abu Hatim. Selanjutnya disebutkan pula bahwa Abu Hatim, Nasai, Ibnu Qattan, Yahya Al-Qattan, Ibnu Hibban dan lain-lain terkenal sebagai orang-orang yang memberatkan dan urusan mencela atau menilai cacat perawi-perawi hadis. Jadi ini kita mengenal ini sekadar informasi lah. Nah, jadi ya ini kan bermujtahid memakai ini kan menjalankan hal ini. Atau kita nih berpikir kan, kita belajar pikir lalu kan ada yang ini sebagai ya informasi sedikit lah. Kenapa jadi kayak gini kan, kadang-kadang pikir itu kayak ini hukumnya lah. Ada hadis yang berlainan kadang-kadang kan. Nah, itu kita kada perlu mengkonfirmasi atau memadahkan salah juga ulama Syafi'i ini. Adanya hadis sahih apa hadis pakai, jangan kita kada ahlinya lah. Kita kada ahlinya. Jadi apa sudah ada tertuang kita pikir ini. Nah, itu sudah hasil dari ijtihad ulama. Nah, artinya ada pertanggungjawabannya walaupun kita mendapatkan hadis kan tapi seperti beda itu.
Sampaikan ada orang marang kitab sifatus salah aja menurut hadis sahih ya. Kan seolah-olah Pak anunya kan gambarannya bila kayak ini sembahyang sesuai dengan Nabi. Bila kada kayak ini benar pada Nabi. Kayak itu kan akibatnya. Nama ngarang bukan Wahabi. Akibatnya nang kita sembahyang hari-hari ini salah. Banyak nang belain kan Pak sama. Ini birangkang nang tangan dinto kan. Ya tak. Ya ada hadisnya kan jubuhnya kan. Tapi intinya mana menggambarkan itu kan ekstrem. Maka ini jen bujur kan bila kan ini salahan tah. Birangkang tuh bujur bilang digunakan sana tuh kan lalu kan jadinya tuh mengklaim seorang jadi bujur. Padahal kan mazhab Syafi'i ada juga dalilnya orang. Itu nang gegabahnya Wahabi itu tak mengklaim seorang aja bujur seorang orang salah. Itu tuh jadi kacaunya. Akhirnya pas bunyinya salah. Kayak medahkan kita apa? Medahkan kita mempelintir Al-Qur'an. Medahkan kita apa? Ma'ruah. Itu nuruti upacara Hindu, Buddha. Soalnya bukannya medahkan Tuhan bertempat tuh banget nih gitu kan. Berarti kan sama lah Buddha. Kan Buddha itu kan nya mengatakan Tuhan ada di langit. Film nang Kerasakti itu kan Buddha, pegang Buddha kan. Nah, Tuhannya di langit. Jadi banget pada kita lagi. Kita padahalnya bertasbih kan menurutin apa? Pendeta Buddha kan. Kita lawan pendeta nang Amitabha kan Buddha lah. Nah, kita bertasbih pada atau anu Hindu lah. Nah, ada Hindu Buddha kan nang tasbih itu padahalnya kita bertasbih menuruti buat Hindu Buddha. Kenapa kita mau arwah salah bean itu kan mahawa padanya mengikuti upacara Buddha Hindu dan Buddha. Soalnya inya banget lagi. Padahal Tuhan di langit. Kan etikat buat Hindu, Buddha lah tah. Tuhan di langit itu kan buat Buddha. Hindu aja lah. Film-film nang apa? Film Mahabharata. Saya melihat lah. Yang dewa nekat sepuh nang langit lah kan. Buat Hindu Buddha itu juga kan Kerasakti itu kan Buddha. Kan Tuhan di langit nah. Nah, jadi banget pada kita kan kita di bidang syariatnya padahal yang menyerupai Buddha. Hindu adanya di bidang tauhid lagi. Maka tauhid ini bila salah berumuran di neraka. Kalau syariat yang salah itu kan sadar dosanya aja. Parahnya parahnya tetap menuduh orang ternyata seorang lebih banget pada orang dari dituduh itu tak gen badannya kan bukan Wahabi itu. Al-Fatihah. Amin amin rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ma akhtana wa ta'ammadna ma asrarna ma alanna ma anta a'lamu min antal muqaddim wa antal akhir anta rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qul lana wa lidil masyayikhina wa qul wajibati an jami'il muslimin. Allahumma rabbal hilli wal haram wa rabbal masyaril haram wa rabbal baitil haram wa rabbal rukni wal maqam abligh li ruhi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Parayan Pak, parayan apa aja? Ada yang belakang lagi. Oh, mana? Ada yang orbit kami. Gempa kah? Ini maju. Kalau gempa kah? Belakang gimana? Belakang ke majelis Budino ada. Oh, di Mubuun deh. Jadi kita tumpang lah bila tambun sehari tumpang lah. Kita tumpang lawan guru bahit. Tambun sehari. Ada berhubungan kah atau besi motor kah aja? Ini ya kapten sambam gede lagi. Hah? Motor lagi nih. Jadi punya danau bisa jual lah. Artinya di mana-mana baju sidin tuh 4 lah itu kah? Saya kong itu namanya tapi kan saya ada yang pakai sekolah tadi yang Ada sih kata Ismah tuh aja jual deh. Rajin juga. Enggak ada salah kalau Ismah itu lah kalau siapa berkat lah. Jadi lah. Mana juga. Nah,